Selamat pagi, salam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk memulai hari ini dengan penuh sukacita dan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam campur tangan kuasa Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih sayang dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca firman-Mu. Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-16. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan firman Tuhan pada ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Dari ayat ini saya mau mengambil tema pemeliharaan Allah yang ajaib. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah selalu memiliki cara yang ajaib untuk memelihara kehidupan anak-anaknya. Kisah yang kita baca di dalam Nats ini adalah cerita tentang seorang janda di Sarfat yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Latar belakang bacaan kita ini adalah pada waktu itu situasi dan kondisi bangsa Israel pada zaman Raja Ahab, di mana bertahun-tahun tidak ada hujan pada yang pertama, sehingga bangsa Israel mengalami kelaparan karena tidak ada panen. Pada ayat yang ke-7 juga dikatakan sungai-sungai menjadi kering. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Tuhan memerintahkan Nabi Elia pergi ke seorang janda di Sarfat di wilayah Sidon. Sesampainya dia di Sarfat, Nabi Elia meminta minum dan meminta dibuatkan sepotong roti baginya. Pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Dan janda di Sarfat itu hidup dalam keprihatinan. Saat itu yang terjadi kekeringan hebat yang melanda negeri itu, dan janda ini juga hidup miskin. Pada waktu dia berjumpa dengan Nabi Elia, janda itu sedang mengumpulkan kayu bakar untuk mengolah segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli yang dia miliki untuk menjadi roti bagi janda itu dan bagi anaknya. Karena itu adalah persediaan terakhirnya dan dia pun sudah bersiap-siap untuk mati kelaparan karena tidak mempunyai bahan makanan lagi. Tetapi pada yang ke-12, janda di Sarfat itu mengatakan kepada Nabi demikian, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku selain segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketahuilah, aku sedang mengumpulkan 2 kayu api untuk membawanya pulang dan mengolahnya bagi anakku. Sesudah memakannya, kami akan mati." Bapak Ibu saudara-saudara, melihat situasi yang seperti itu, tetap saja Nabi Elia meminta janda itu untuk membuatkan roti. Lalu Elia berkata, "Jangan takut, pulanglah, perbuatlah seperti perkataanku, tetapi perbuatlah di sana sepotong roti bundar kecil lebih dahulu dan bawalah kepadaku. Kemudian buatlah bagi anakmu." Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Bapak Ibu saudara-saudara, mendengar jawaban dari Nabi Elia, bagaimana sikap janda di Sarfat itu? Apakah dia melakukan perintah Nabi Elia? Dan kita melihat ada 2 sikap yang dilakukan janda di Sarfat itu, sehingga Tuhan memelihara hidupnya dengan sempurna. Sikap yang pertama yang dia lakukan, janda di Sarfat itu adalah dia taat akan firman Tuhan. Pada ayat yang ke-15 dijelaskan, "Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti perkataan Elia." Bapak Ibu, karena ketaatannya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, maka dia pun makan di rumahnya sampai berhari-hari. Dan Tuhan memelihara mereka dengan penuh sempurna. Lalu sikap kedua yang dilakukan janda di Sarfat itu adalah dia percaya akan firman Tuhan. Karena kepercayaan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia itu, maka janda itu melakukan seperti firman yang dia dengar. Dan
Akibatnya, pada ayat yang ke-16 diceritakan tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti yang difirmankan Tuhan melalui Elia. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mujizat terjadi. Tepung dan minyak tidak pernah habis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melihat dari persoalan ini, setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Dan ketika itu terjadi, janganlah pesimis, janganlah kita kehilangan harapan, terlebih-lebih mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, namun kitalah yang seringkali keliru. Lihatlah masa-masa sulit itu ternyata bukan sebagai akhir, namun itu adalah awal bagi Tuhan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Janda di Sarfat itu tidak ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Nabi Elia. Imannya itulah yang menjadikannya hidup. Percaya kepada Tuhan membuat dia hidupnya tidak akan pernah sia-sia, karena Allah sanggup untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tetapi pertanyaan yang menjadi harus renungan kepada kita adalah, apakah kita sungguh percaya bahwa Allah sanggup melakukannya untuk saudara dan saya? Bila kita berada dalam posisi si janda di Sarfat itu, apakah kita percaya pada janji Tuhan? Dan apakah kita mau taat melakukan perintahnya? Bapak Ibu, mari kita belajar dari iman janda di Sarfat ini. Dia taat dan percaya akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Dan lihatlah perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan untuk memelihara hidup saudara dan saya dan kita semua. Biarlah kita senantiasa hidup disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami taat dan percaya kepada perintah Tuhan, meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan menderita dan terjepit. Dan biarlah kiranya mujizat Tuhan nyata, memelihara dan menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ini mau HUT. Ini apa ini rencananya ini? Mungkin apa gitu Pak? Bukan mau menyampaikan kegiatan, tapi justru pesan dan ajakan. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Datang dan hadir. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 Dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. bersama Pendeta Yani Manobe. Pukul 18.30 Di Gereja Angkasa GKPO Halim Perdana Kusuma. Catat, ingat tanggalnya. Ingat, Jumat 23 Juni Pukul 18.30. bertempat di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.